Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran tentang analisis dan perancangan sistem. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kerangka analisis dan perancangan sistem. Masih bersama dengan saya Syahrullah Disa. Definisi sistem dan sistem informasi menurut beberapa para ahli akan kita bahas dalam slide pertama ini. Sistem itu adalah kumpulan elemen-elemen atau komponen-komponen yang saling berhubungan atau saling terkoneksi atau saling terintegrasi dan mempunyai satu tujuan. Jadi dalam definisi sistem ini penekanannya ada pada komponen-komponen atau elemen-elemen daripada sistem itu yang saling berhubungan agar supaya tujuan daripada sistem itu nanti bisa bekerja secara baik. Contohnya misalnya pada sistem komputer ada komponen hardware, ada komponen software. Dalam komponen hardware kemudian ada lagi hard disk, ada memori, dan komponen-komponen yang lainnya. Semua terintegrasi sehingga sistem komputer itu bisa bekerja secara baik. Kemudian sistem informasi itu juga masih berbicara tentang perangkat-perangkat atau komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain yang berhubungan dengan penggunaan komputer dalam proses pengumpulan, mengolah, menyimpan dan juga menyebarkan data dan juga informasi serta mampu untuk memberikan feedback untuk memenuhi tujuan dari satu organisasi. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa sistem informasi itu berarti terkait dengan perangkat lunak atau software yang digunakan atau dibuat untuk tujuan tertentu di dalam satu organisasi atau satu institusi. Selanjutnya kita lihat klasifikasi atau jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama adalah Transaction Processing System atau TPS. Ini adalah sebuah sistem informasi yang mengcapture dan memproses data transaksi bisnis seperti mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi yang sifatnya baku. Nah, ada banyak jenis sistem informasi yang masuk kategori ini. Contohnya misalnya sistem informasi penjualan yang mencatat transaksi penjualan dan pembelian. Ambil contoh misalnya transaksi penjualan dan pembelian di Tokoban. Arsitekturnya bisa kita lihat di sini. Jadi database sistemnya di dalamnya terdapat file dan elemen-elemen dari filenya itu bisa berupa jenis, tipe, kemudian suppliernya, kemudian tanggal, dan lain-lain. Nanti dari database sistemnya nanti kemudian bisa kita lakukan query sehingga kita bisa menghasilkan satu laporan atau report. Bisa juga nanti database sistem itu kemudian kita integrasikan dengan sistem inventory yang kita miliki di perusahaan itu nantinya. Hasil akhirnya tentu adalah manajemen reportnya atau informasi. Selanjutnya jenis atau klasifikasi sistem informasi yang kedua adalah sistem informasi manajemen atau biasa juga disingkat dengan SIM. Yaitu sistem yang berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai atau pengguna dari sistem itu yang mempunyai kebutuhan yang sama. Informasi di sini berarti menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa yang lalu, apa yang sedang terjadi sekarang, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, ini kaitannya dengan data atau informasi yang dikelola dari sistem informasi manajemen tadi. Nah, ada banyak contoh berkaitan dengan sistem informasi manajemen ini. Kita ambil satu contoh misalnya sistem informasi manajemen rumah sakit. Berarti di dalam terkait tentang data-data yang terhubung dengan manajemen daripada rumah sakit. Komponen-komponennya banyak, mulai dari proses registrasi, kemudian perawatan atau penanganan pasien, rekam medisnya, kemudian bisa juga terkait dengan
apotik, laboratorium, dan lain-lain. Jadi bisa juga kita integrasikan lagi sistem yang ada ke dalam data warehouse sehingga lahirlah yang kita sebut clinical intelligence. Nah, kemudian sistem-sistem ini nanti fungsinya tentunya adalah untuk menyediakan informasi atau data yang terkait dengan manajemen daripada rumah sakit tadi. Selanjutnya adalah jenis atau klasifikasi sistem informasi yang ketiga, yaitu sistem pendukung keputusan atau SPK. Bisa juga disebut dengan istilah decision support system, yang merupakan sebuah sistem informasi yang membantu di dalam mengidentifikasi kesempatan pembuatan keputusan atau menyediakan informasi untuk membantu pembuat keputusan. Jadi pembuat keputusan ini berarti pimpinannya. Jadi sistemnya mengolah data, lalu kemudian hasilnya bisa digunakan oleh pembuat keputusan atau pimpinan sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan keputusan yang akan dikeluarkan. Contohnya misalnya sistem pendukung keputusan penerima dana bantuan raskin atau sistem pendukung keputusan penerima beasiswa. Jadi nanti data atau kriteria itu dimasukkan ke dalam sistem berdasarkan arsitektur yang ada ini, lalu kemudian diolah oleh sistem sehingga dihasilkan keputusan siapa-siapa saja yang layak menerima dana bantuan raskin atau siapa saja yang layak menerima bantuan beasiswa berdasarkan kriteria yang kita masukkan ke dalam sistem ini. Nah, nantinya hasilnya tentu tetap keputusan ada di pembuat keputusan, jadi produk sistemnya itu hanya sebagai pembantu saja. Selanjutnya yang keempat adalah klasifikasi sistem informasi Executive Information System atau sistem informasi eksekutif. Ini adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan dan penilaian kebutuhan manajemen. Jadi nantinya bisa digunakan oleh manajemen atau pimpinan untuk membuat perencanaan tentang operasional dari satu perusahaan atau satu organisasi. Ambil contoh misalnya sistem informasi eksekutif sekolah, maka di sini pembuat keputusannya bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi yayasan. Nantinya produk dari sistem yang sudah dikelola nanti itu bisa digunakan oleh kepala sekolah atau yayasan untuk membuat satu perencanaan tentang bagaimana menjalankan produk organisasi tadi. Jadi sumber-sumber datanya banyak, bisa dari staf, bisa dari guru, bisa dari siswa dan sebagainya. Itu kita masukkan ke dalam sistem dan nanti diolah dengan aplikasi lalu dijadikanlah oleh kepala sekolah atau yayasan sebagai data melakukan perencanaan pengembangan daripada organisasi. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi sistem informasi yang kelima, yaitu sistem pakar atau expert system. Sistem pakar atau expert system adalah sebuah sistem informasi yang mengcapture keahlian seorang ahli, lalu kemudian mengsimulasikan keahlian tersebut untuk bisa digunakan oleh orang yang tidak ahli pada bidang tersebut. Contohnya ya, misalnya kita ingin membuat sistem pakar untuk mendiagnosa hama tanaman cabai. Maka kepakaran atau basis pengetahuan daripada pakar itu kemudian diintegrasikan atau dimasukkan ke dalam knowledge base dari sistem pakar tadi, lalu diolah dengan algoritma. Nantinya tinggal non-expert tadi, atau bisa jadi dia adalah petani atau pengguna dari sistem itu, tinggal melakukan query dengan memasukkan gejala-gejalanya, lalu sistem olah berdasarkan knowledge base tadi dari pakar, sehingga keluarlah saran atau rekomendasi penanganan terhadap tanaman cabainya berdasarkan hama apa yang mengenainya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada banyak contoh sistem pakar yang sudah kita lihat dan sudah banyak dikembangkan orang. Selanjutnya yang keenam, yaitu klasifikasi sistem informasi sistem komunikasi dan kolaborasi atau communication and collaboration system, yaitu sistem
informasi yang dibuat untuk mengefektifkan komunikasi dan kemampuan kolaborasi antara pekerja, rekan kerja, dengan pelanggan, dan penyuplai atau suplai atau organisasi lain yang bekerja sama dengan sistem kita. Contohnya misalnya sistem pemesanan tiket pesawat atau sistem reservasi hotel yang dilakukan oleh traveler. Berarti dia berkolaborasi dengan, dalam hal ini pelanggan, atau berkolaborasi dengan penyuplainya, yaitu maskapai dengan pemilik hotel. Bentuk kerjasamanya bisa dalam bentuk kerjasama B2B, jika itu adalah misalnya dengan korporasi atau customer dalam bentuk perusahaan, atau bisa juga individual customer, berarti business to customer. Nanti masing-masing sistem itu kemudian aplikasinya diintegrasikan masing-masing, lalu kemudian digunakanlah perangkat-perangkat komunikasi di situ atau perangkat-perangkat jaringan, sehingga nantinya sistemnya itu bisa berkolaborasi untuk melakukan komunikasi antar pelanggan atau antar penyuplai di sini. Jadi tiket pesawat disuplai oleh maskapai, kemudian tiket hotel disuplai oleh pemilik hotel, dan seterusnya. Jadi sistemnya saling terintegrasi. Nah, itulah pembahasan kita kali ini dalam video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui forum komentar atau forum diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.